Anggota Komisi 1 DPR Sukamta. Malam, Mas Sukamta. Malam. Kembali ke Mas Yanuar Nugroho. Mas Yanuar, di lini X Anda pernah mengatakan bahwa peretasan itu adalah faktor human error. Ini analisis atau ada buktinya sebetulnya? Gini kan saya tulis di X saya Mas ya. Dan bahkan saya mulai dengan kata-kata syahdan. Seperti sebuah cerita. Dan saya tawarkan di akhir, ini kalau jadi skenario film gimana? Karena satu, ransomware itu tidak jalan sendiri, Mas. Itu butuh orang yang mengeksekut. Itu executable file. Jadi entah sengaja, entah tidak disengaja. Kalau tadi mungkin tenant, mungkin yang lain, mungkin kecerobohan, mungkin kelalaian, tetapi yang jelas file itu dieksekut. Itu nomor satu. Yang nomor dua, dari cerita para narasumber tadi, dari sisi kebijakan, Mas, insiden ini seharusnya, Mas, preventable. Bisa dihindari. Sangat. Satu, server kok ya pakai Windows di zaman seperti sekarang ini. Nomor satu itu. Dua, DRC sudah disampaikan. Di masalah di perkara segede ini tidak ada DRC itu, menurut saya itu unacceptable. Itu baru dua itu, Mas. Kita tidak punya protokol ketika ada insiden, dideteksi seperti apa, patch, update, dan lain-lain. Yang saya mau bilang begini, transformasi digital yang didorong oleh pemerintah sebagai sebuah arah kebijakan, itu benar. Tetapi, mesti detail kita mau bicara. Dan kalau ini prioritas nasional, ya perlakukan sebagai prioritas. Menurut saya yang terjadi bukan begitu. Diomongkan sebagai prioritas nasional, tetapi tindakannya tidak. Seperti apa? Sumber daya manusia. Ini masalah paling awal tuh, Mas. Bahkan yang kemarin tadi disampaikan tadi misalnya bagaimana kita membangun GovTech. Itu karena kita kan mau mencari manusia-manusia digital talent yang bagus itu kan, Mas ya. Kalau kita punya digital talent yang bagus, yang kemarin itu tidak akan terjadi, Mas. Mulai dari yang sangat awal tadi. Jadi, kalau saya ke depan tadi, ini sekarang kita terima saja faktanya. Data itu nggak akan bisa dipulihkan. Setuju? Data dienkripsi tidak akan bisa dipulihkan sudah, kecuali kita bayar. Itu pun belum tentu dapat, ya kan, Mas? Jadi, sudah. Yang kita pulihkan itu kan layanan publiknya. Tetapi insiden data yang bocor, selama ini, apa pernah ditangani secara serius? Itu pertanyaan saya. Masih ingat Bjorka tahun lalu, ya kan? Bjorka kemarin itu, baik, diem-diem saja setelah itu. Tidak ada lagi cerita. Kalau data SafeNet ini saya rujuk ya, Mas ya. Dari tahun 2022 sampai 2024 itu 113 indikasi, 113 insiden kebocoran data. Dari 2 tahun saja. Nah, maksud saya balik lagi. Ketika memang kita punya niat membangun transformasi digital yang benar, kita memang mesti serius pemerintah. Jadi mumpung ada teman saya, ini bukan karena pertemanan kuliah dulu sama-sama di Inggris, tapi saya malah mendorong teman-teman di DPR membuat pansus. Serius. Karena ini masalah serius ini, Mas. Data warga negara, Mas. Data warga negara ini yang hilang ini. Yang entah ada yang sudah diapakan itu. Ini serius. Dan ketika tadi pendekatannya bukan pendekatan kemudian polisi mencari tahu, siapa kemudian dikejar. Bukan itu. Karena sudah disampaikan kan, ini para pakar semua tadi kan, gimana Anda mau mencari siapa yang ngeklik executable file, apakah ada yang salah? Menurut saya yang salah adalah yang ngeyel di servernya masangnya Windows, yang tidak membangun DRC, itu yang harusnya dimasalahkan, menurut saya. Baik, Mas Sukamta, Mas Yanuar mengusulkan pendekatannya politik, membentuk pansus. Gimana Komisi 1 merespon itu? Ya, yang pertama memang saya melihat ini tragedi nasional sebetulnya. Tragedi nasional? Karena ini data menyangkut lebih dari 100 instansi pemerintah. Kalau di negara tetangga, data ini itu a matter of national security, Mas. Jadi ini tentang national security. Apalagi instansi yang terlibat itu instansi-instansi super duper penting gitu. Bahkan ada instansi yang terkait dengan keamanan ikut gitu. Jadi ini sebetulnya masalah keamanan nasional.
Nah, saya berharap ada sense of urgency dari top to bottom. Ya. Pak Presiden urusan judi online membuat satgas. Nah, saya berharap Pak Presiden itu juga membuat suasana ada urgensi. Saya ngelihat kemarin para pimpinan yang seharusnya bertanggung jawab itu di depan media masih bisa ketawa-ketawa. Menurut saya itu bukan gesture yang bagus. Ya. BSSN mengatakan bahwa 55% data yang bocor itu dari instansi pemerintah. Itu saya kira pola dan petanya itu sudah ketahuan sebetulnya. Tetapi dua instansi yang paling bertanggung jawab ini seolah-olah saya baca dari gesture dan statement itu selesai dengan mengatakan saya sudah beritahukan bahwa akan ada serangan, bahwa ada ini dan itu gitu loh. Menurut saya ini nggak selesai begini. Ini persoalan security nasional memang sangat bagus kalau disikapi dengan serius, apalagi setingkat pansus. Memang yang sudah terjadi tidak akan bisa pulih, tetapi kan kita tidak boleh secara nasional mengatakan, oh nggak bisa pulih ya sudahlah. Ya, nggak bisa begitu. Nggak boleh begitu dong. Tragedi sebesar ini tidak ada orang yang menyatakan bertanggung jawab. Di negeri Indonesia, negeri hukum. Jangan sampai nanti yang terkena paling berat itu petugas lapangan. Karena selama ini kan tradisinya begitu, Mas Budiman. Jadi ini persoalan yang sangat-sangat serius sekali, apalagi kalau dilihat mungkin kalau di dunia hacker, saya mungkin punya pertanyaan kepada Pak Ponto. Ini ransomware people ini, itu first hand people atau sebetulnya dia proxy people? Nah, kalau itu proxy, siapa itu? Menurut saya, instansi pemerintah kita wajib menemukan aktor yang sesungguhnya. Baik. Dan apa motifnya? Kita coba lihat perkembangan dari Ketua BSSN sore tadi yang memberikan jumpa pers soal perkembangan soal peretasan PDN. Data center tersebut sudah diputus antara Surabaya dengan Serpong Jakarta dan juga demikian juga yang di Batam. Jadi memang kita melihat itu supaya jangan sampai malware-nya ini atau ransomware-nya ini menular ke tempat atau ke sistem yang lain. Mas Pratama, cukup langkah antisipasi dari pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Yensar Siburian tadi? Ya nggak cukup lah, gitu. Yang dilakukan udah cukup baik, gitu, memutus koneksi supaya nggak merembet. Langkah selanjutnya adalah sebenarnya menemukan nih di mana celah keamanan yang terjadi sehingga terjadi peretasan tersebut. Karena apa? Hacker tuh biasanya begitu dia melakukan peretasan, dia suka nyimpan backdoor, diumpetin tuh di server mana, di komputer mana gitu, yang suatu saat nanti dia bisa di-run-kan lagi, bisa dipakai untuk pintu masuk lagi gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menurut saya pemulihan sistem yang saat ini down itu harus segera dilakukan. Dengan cara apa? Dengan cara meminta kalau di antara 200, sekarang berapa? 280-an ya gitu, instansi pemerintah tersebut, mereka punya data backup di komputernya masing-masing. Walaupun itu sebenarnya sudah nggak diperbolehkan karena mereka harus dipaksa untuk terpusat ke satu tempat kan ya gitu. Nah, kalau mereka masih punya, artinya apa? Dibantu mereka untuk meng-online-kan lagi. Seperti imigrasi yang karena dia punya backup sendiri, dia bisa meng-online-kan sistemnya gitu. Kalau nggak terganggu nih pasti ini ada 200 lebih instansi pemerintah, layanan masyarakat terganggu, yang itu akibatnya adalah menyengsarakan masyarakat gitu. Karena kita sekarang dipaksa semuanya untuk online. Pemerintahan, sistem pemerintahan berbasis elektronik, semua layanan dibikin online gitu. Ya kan kita dipaksa menjadi cashless society, kita dipaksa semuanya membayar pakai QRIS. Tapi nggak siap. Kita tapi belum siap untuk melakukan itu gitu. Nah ini harus jadi antisipasi ya. Tadi Pak Kamta saya setuju. Ini harus tindak lanjutnya gitu. Ini harus ada. Baik. Gimana Pak Wamen merespon tadi pendekatan politis melalui pansus dan juga pendekatan investigasi melalui forensik? Gimana Pak Wamen lihat? Ya saya tidak masuk ranah politisnya ya. Maksudnya kalau ada inisiatif buat pansus atau apa segala macam itu kewenangan DPR ya. Tapi di Kominfo sendiri kita fokus kepada layanan publik yang terganggu gitu, dan ini bagaimana mengatasinya. Perdebatan memang panjang dan saya kira pendekatannya juga harus cukup sistematis gitu ya, mana yang taktikal, mana yang strategis.
Ada langkah yang jangka kapan ini akan bisa selesai atau pulih semua? Secepatnya, kalau kita buat timeline, ya paling tidak layanan publik ini bisa kita selesaikan kurang dari 1 bulan lah. Kurang dari 1 bulan? Layanan publik yang terganggu, ya. Tetapi tentu saja data seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Pratama tadi itu ya betul, itu di-encrypted oleh hackernya, ya, data itu udah disandra lah, bahasa awamnya begitu, data itu udah disandra. Memang bukan pemulihan, maksudnya data itu bisa dipulihkan, Mas Pratama, tetapi pemulihan layanan maksud kami gitu ya. Pemulihan layanan. Jadi data-data yang ada di backup server segala macam itu coba di-up lagi gitu loh, sehingga dia bisa digunakan kembali oleh publik seperti sedia kala. Yang ini kita sebut dia kembali normal. Oke. Gitu. Ada arahan khusus dari Presiden Jokowi untuk kapan ini harus dipulihkan layanan publik? Secepatnya, perintahnya ya secepatnya gitu ya. Dan tentu saja karena serangan ini masih dalam proses identifikasi gitu ya, dari mana dia masuk dan lain sebagainya, dan yang terdampak ke mana saja, karena ada 282 tenan tadi itu, kita coba identifikasi juga. Jadi dari sekian itu ada sekitar lebih dari 40 kelihatannya oke, tidak terlalu terdampak gitu, karena ada backupnya cukup kuat. Yang lainnya kita lihat seberapa jauh dia masuk. Jadi kita lagi mengukur nih impact yang dihasilkan oleh serangan siber ini terhadap layanan publik yang langsung. Karena ada juga yang layanan sifatnya lebih ke internal gitu ya, nggak langsung ke publik gitu ya, sistem administrasi dan lain sebagainya. Jadi prioritas kita adalah layanan publik yang sampai masyarakat terganggu. Dan fungsi-fungsi pemerintahan yang menggunakan platform digital itu terganggu. Nah, itu yang kita coba atasi. Baik, ada ketidaksiapan sistem, lalu bagaimana kemudian nasib dari transformasi digital yang menjadi andalan dari pemerintahan Presiden Jokowi setelah jeda berikut ini. Sistem Pusat Data Nasional atau PDN diretas.